teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Mulandari. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tahukah teman-teman semua, siapa sih yang pertama kali mengemukakan konsep UBD? Yaps, bener banget. Yang pertama kali mengemukakan konsep UBD adalah Grant Wiggins pada tahun 1998. Grant Wiggins merupakan pendiri dan juga presiden Authentic Education di Hopewell, New Jersey. Kemudian, apa sih UBD itu? Understanding by Design atau UBD adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk membantu guru dalam mendesain proses belajar mengajar. Dengan mempelajari UBD, guru dapat belajar mendesain pembelajaran yang fokus pada tujuan-tujuan esensial, menarik bagi siswa, dan mendorong proses belajar yang bermakna. Menurut Wiggins dan Tiggy pada tahun 2012, UBD atau Understanding by Design bisa loh kita implementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau alur mundur. Yang pertama, kita menentukan tujuan terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan menentukan asesmen apa yang akan kita gunakan, dan yang ketiga, kita bisa menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman semua, ketika kita ingin menentukan tujuan pembelajaran, ada dua komponen yang harus ada ya. Yang pertama adalah kompetensi, yaitu kemampuan yang perlu didemonstrasikan peserta didik. Dan komponen yang kedua adalah lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Yang kedua adalah menentukan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, terdapat 3 pendekatan asesmen. Yang pertama, asesmen for learning, yang mana asesmen ini dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Yang kedua, asesmen as learning, yang mana asesmen ini dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dan melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu assessment of learning, yang mana asesmen ini dilakukan di akhir proses pembelajaran dan bertujuan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan pada saat menentukan kegiatan pembelajaran diantaranya, yang pertama, kita tentukan dulu pendekatan pembelajaran yang sesuai. Nah, sebaiknya pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti teaching at the right level dan juga culturally responsive teaching. Yang kedua, kita menentukan model, strategi, dan metode yang akan digunakan dan harus sesuai dengan pendekatan yang kita pilih. Yang ketiga adalah mempersiapkan media pembelajaran yang dapat membantu dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterkaitan konsep UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 5 keterkaitan. Yang pertama, dengan menentukan tujuan pembelajaran melalui prinsip UBD, guru dapat memilih prioritas tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, guru menentukan penilaian dengan memberikan tugas yang sudah terukur secara jelas guna tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga,
membantu guru dalam memilih pendekatan, model, strategi, dan juga metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, dengan menerapkan prinsip UBD, maka desain pembelajaran akan lebih terstruktur dan membantu siswa dalam memahami materi. Dan yang terakhir, waktu pembelajaran akan lebih efisien karena segala aktivitas belajar maupun asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran.